Kalau untuk di internal kami antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dengan Dinas Lingkungan Hidup Tangsel pada prinsipnya sudah mendekati di angka perjanjian itu sudah mendekati di angka 90%. Persoalan buat masyarakat sekitar, air sumur mulai tercemar. Nah, kalau udah air sumur tercemar licin atau air lindi kalau masyarakat di situ, itu E. coli-nya kan sangat tinggi dan akan mengganggu kesehatan masyarakat gitu. Nah, itu dipikirin nggak mau wali kota atau sama kepala dinas lingkungan hidup kota? Gimana masyarakat nih dampaknya nih? Ada sampahnya di sini nih. Iya, ditambah lagi nih gimana? Gitu kan harusnya kan kayak gitu ngebahasnya. Ini mah ngebahasnya iming-iming lah istilahnya. Pengen apa? Ini. Kan masyarakat bingung. Katanya mau sampah dari Tangsel, kok ngomongnya kayak gitu iming-iming doang katanya kan. Makanya ya waktu kemarin Pak Iti kesini ya itu ngomongnya kayak gitu aja. Atau biasa apa paling ngeluh endah, lumpeng, ya makan obat lah bodrek lah tuh. Karena kehujanan kayak kegerigisan, ngeluh, dia sakit. Nanti kita akan membuang sampah ke TPA di Kota Serang. Satu ada ya masalah sampah ini gitu. Yang saya khawatirkannya itu takut terjadi longsor ya, pencemaran kayak lingkungan gitu. Soalnya kan tanah-tanah yang di situ kan masih digarap istilahnya sama petani gitu kan. Entarnya kan kalau ditambahin sampah dari Tangsel tambah banyak kan istilahnya warga sini ntar usahanya apa gitu kan ya, terus gitu ya. Bukan itu doang sih ya, takutnya gitu kedepannya ini ya bukan kita ngomong ke belakang, ke depan ini mah ya. Kalau pemerintah gitu ya benar-benar gitu mengkhawatirkan warga saya gitu, tolonglah dijaga gitu ya sampahnya itu supaya tidak terjadi bencana gitu ya, kepengen saya mah gitu. Ya, tapi kalau pemerintah gitu ntar nyepelekan gitu masalah sampah ini gitu untuk masyarakat saya ini ya, paling-paling masyarakat saya ini ya pasti bertindak lebih tegas lagi untuk kedepannya ya, kalau nggak ngurus sampah itu mah gitu kan ya. Kalau untuk itu sih ya pasti di kesehatan juga ada, kalau kayak air gitu kan untuk tanaman nggak jadi kan. Apalagi ya lama-lama kan air kan bukannya ke atas larinya kan ke bawah. Udah air lindinya itu yang jadi itu kan air lindi yang ditakutin. Air lindi kan sementara kan nggak ada saluran yang istilahnya kayak gorong-gorong lah istilahnya langsung gitu kemana gitu kan. Ini mah kan ya di situ-situ aja
Iya, ke tanah warga ya, terus takutnya penyerapan air ke bawahnya itu kan istilahnya kan buat orang sini gitu kan, ya kayak air minum buat mandi segala kan, takutnya kan air lidi itu kan nyerapnya ke situ. Kalau bisa mah urus aja yang udah ada ini gitu kan, silahkan tunjukkan gitu, pekerjaan pemerintah ini tunjukkan yang sampah yang udah ada deh silahkan dikelola. Ya kalau misalkan dikelolanya udah bagus, ya silahkan dari Tangsel. Kan masyarakat jadi yakin, tahu gitu kan, pengelolaannya bagus gitu kan. Makanya ya ini aja yang udah ada terbengkalai kayak gitu kan, apalagi ditambahin dari sana. Ya mungkin sampai itu bukannya ini tambah banyak kan. Saya itu ya kaget, sempat kaget juga waktu itu kan. MAU kan malah hari Jumat ya. Hari Kamis tuh sempat orang kelurahan tuh ngasih panggilan juga ngedadak. Hari Kamis tuh jam 10, setengah 4 suruh hadir ke sana. Yang ngomong cuma Pak RW doang. Di situ juga ngomongnya tuh bukan ngomong diterima apa enggaknya. Di situ tuh ngomongnya masalah ya biasa iming-iming lah, mau pemindahan jalan ini ngomongnya kayak gitu. Bukan nanya gimana masyarakat kalau ada sampah Tangsel dari Tangsel dibuang ke TPA ini, masyarakat gimana ini kalau kesannya, enggak kayak gitu ngomongnya. Yang diomongin tuh iming-iming. Gimana dampaknya? Nah, harusnya kan mikirnya ke situ dulu. Jangan iming-iming dulu. Gimana masyarakat nih dampaknya nih? Ada sampahnya di sini nih. Iya, ditambah lagi nih gimana? Gitu kan. Harusnya kan kayak gitu ngebahasnya. Ini mah ngebahasnya iming-iming lah istilahnya. Pengen apa? Ini. Kan masyarakat bingung. Katanya mau sampah dari Tangsel. Kok ngomongnya kayak gitu, iming-iming doang katanya kan. Makanya ya waktu kemarin Pak IP kesini ya itu ngomongnya kayak gitu aja. Iming-iming doang. Adanya kerjasama ini akan diadakan, yang kami mohon itu untuk dapat diberikan kontribusi atau kompensasi dampak negatif dari kerjasama ini kepada masyarakat di lingkungan yang terdekat dari TPA. Nah ini menjadi satu persoalan, apakah ini dimungkinkan muncul atau tidak? Apakah ini dikenal di dalam sistem keuangan, kontribusi dan kompensasi? Nah ini juga menjadi kajian. Bagaimana saya akan mensosialisasikan gitu kalau hal ini belum ada. Tapi kalau secara wacana sudah kami lakukan. Paling tidak memberikan satu wacana kepada tokoh masyarakat terlebih dahulu. Paling dengan adanya upaya yang kami lakukan dari Dinas Lingkungan mengundang tokoh masyarakat setempat di tingkat kelurahan Cilowong pada saat itu adalah merupakan langkah awal memberikan satu wacana dulu. Kalau sejauh ini sudah sampai mana Pak tahap kerjasama itu Pak? Apakah sudah tahap selesai untuk penandatanganan? Kalau untuk di internal kami antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dengan Dinas Lingkungan Hidup Tangsel pada prinsipnya sudah mendekati di angka perjanjian itu sudah mendekati di angka 90%. Ya, jadi itu adalah salah satu strategi kita karena sambil menunggu PTSL ya, listrik tenaga sampah itu, program listrik tenaga sampah kita itu kan 2022-2023 mungkin beroperasi. Jadi nanti kita akan membuang sampah ke TPA di Kota Serang. Kemarin sudah MOU-nya dengan wali kota sudah, antar kedua wali kota. Kemudian kita sekarang sedang memproses persetujuan di DPRD Tangerang Selatan. Sah-sah aja lah kalau Kota Serang mau mendapatkan tambahan PAD dari upaya menerima sampah dari wilayah lain. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa saat ini Cilowong itu sudah menerima per hari 600 ton sampah. 600 ton sampah, 400 dari Kota Serang, 200 ton dari kabupaten. Sementara kalau kita lihat infrastruktur
yang mereka miliki untuk mengelola 600 ton itu ada 2 ekskavator, yang satu kebakar, kan? Nah, tinggal satu. Kalau kita lihat kondisi lapangan, gitu, kalau kita lihat kondisi lapangan, sebenarnya Kota Serang itu melanggar undang-undang persampahan yang baru, karena sejak undang-undang persampahan itu ditetapkan, tidak boleh lagi pengelolaan sampah itu di TPST, yaitu di tempat penampungan sampah Cilowong itu akhir itu menggunakan sistem open dumping. Nah, harus dengan sanitary landfill. Jadi ada sampah, kemudian ditutup dengan tanah, dipadatkan, sampah lagi, itu baru ditimpa lagi sampah, tanah, begitu terus. Itu sanitary landfill atau sistem blocking di area A, area B, area C, gitu kan. Nah, tapi di blocking itu juga tetap dengan pendekatan sanitary landfill. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Kota Serang selama ini. Nah, padahal dalam undang-undang itu, kalau sampai saya lupa tahunnya berapa, masih tetap menggunakan metode open dumping, itu kita bisa class action gitu loh. Class action, artinya kita bisa perkarakan gitu loh. Dari sisi itu. Nah, terkait dengan kerjasama antara Tangerang Selatan dan Kota Serang, Anda bisa bayangin 600 ton yang sudah ada aja seperti itu, pengolahan ditambah lagi dengan 400 ton, gitu. Ya silakan saja gitu loh. Mereka mau menerima 400 ton demi 39 miliar katanya kan. Nah, Anda tinggal bagi aja 39 miliar kali 400 ton kali 365 hari. Nggak nyampe 300 perak gitu per kilo. Nilai yang diterima oleh kabupaten sangat kecil. Sementara konsekuensinya yang akan muncul itu luar biasa besar gitu. Jadi kalau mau menerima sampah itu, ya bikin kajian dulu dong gitu loh, bikin kajian dulu. Nah, ada konsekuensi lain dengan ada tambahan frekuensi lalu lintas, bikin dulu AMDA lalu lintasnya. Jangan-jangan nanti gara-gara ngirim sampah banyak orang mati gitu loh, karena kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi gitu loh. Jadi hal-hal itu yang mesti dipikirin, di samping juga kajian-kajian terkait dengan in situ-nya kawasan TPA. Apa aja? Ambil sampah apa aja? Atom, botol, kaleng, iya, aqua. Dari pagi Bu. Iya, takut lah. Iya, takut penyakitnya. Semenjak begini berapa ini terasa? Atau biasa paling ngeluh endas, ngupeng. Ya makan obat lah, bodrak lah tuh. Karena kehujanan, ya kegerigisan, ngeluh, dia sakit. Iyalah Pak, dan lumayan ku kesini ibuku ya lumayan terus untuk sedikit-sedikit ya, karena jajan anak. Bicara mengenai TPA ya, tempat pengolahan akhir, pada umumnya TPA itu kalau dilihat dari sisi kesehatan masyarakat, ada dua hal besar yang menjadi masalah. Pertama, ada kaitannya dengan pencemaran air. Yang kedua, ada kaitannya dengan pencemaran udara, khususnya TPA yang di Cilowong. Pertama kita lihat terkait pencemaran air. TPA ini ternyata kalau kita lihat sampah organiknya itu akan membentuk yang kita sebut dengan air lindi. Air lindi ini diduga kalau tidak diolah dengan baik, beberapa literatur menyatakan kandungan air lindi yang ada di tempat pengolahan air sampah itu mengandung logam berat. Logam berat inilah yang kita sebut dengan kategori limbah B3. Di dalamnya itu ada logam-logam yang memang akhirnya ketika dikonsumsi oleh masyarakat, pertama ada limbah yang kita sebut dengan timbal, ada limbah yang kita sebut dengan kadmium, ada kromium dan sebagainya. Itu kalau tidak diolah di TPA tersebut,
ini kajian literaturnya yang pertama adalah limbah-limbah logam berat ini berdampak kepada ada yang kita sebut dengan istilah itu dampak kesehatan mengarah kepada karsinogen, bisa menyebabkan kanker pada masyarakat. Bayangkan betapa bahayanya TPA ini terkait dengan air lindi ketika air lindi tersebut tidak diolah dengan baik. Itu baru logam berat. Air apalagi isinya ketika terkontaminasi. Yang kedua adalah terkait air biasanya mengandung mikroorganisme yang patogen. Semua masyarakat paham betul itu. Ada yang kita sebut dengan mikroorganisme, kelompoknya itu E. coli, bisa menyebabkan mencret kan. Ada juga kalau kita bicara mengenai misalkan TPA itu, karena begini, TPA itu kita nggak tahu jelas karena sampahnya sudah tercampur. Mana yang kita kenal organik, anorganik, dan yang sebagainya. Utamanya memang kadang ada limbah yang dari rumah tangga khususnya, khusus B3 ya. Misalkan kayak batu baterai kan begitu. Kayak misalkan aki bekas, ada spray-spray dari mungkin pestisida kan seperti itu. Ada juga mungkin limbah-limbah terkait termometer kan sekarang juga di rumah-rumah itu sudah banyak tuh menggunakan termometer yang diketiak itu kalau pecah bahaya, isinya merkuri. Ketika tidak diolah dengan khusus dengan pengolahan limbah B3, lalu itu ternyata olahannya langsung dicampur di TPA, tambah lagi selain timbal, kadmium, merkuri, mikroorganismenya apa lagi bisa jadi misalkan ada limbah-limbah infeksius yang kita walau alam nggak ngerti itu, bukan hanya dari rumah tangga aja, bisa jadi misalkan mohon maaf kan begitu. Selama ini pengawasan terkait limbah infeksius khusus ya, ada sarana-sarana pelayanan kesehatan yang kurang terpantau. Misalkan izin ya, misalkan praktek-praktek teman-teman kita kayak bekam dan gitu, atau klinik-klinik perawat dan sebagainya. Itu pengolahan limbahnya seperti apa kita nggak tahu. Khawatir kalau itu ternyata tercampur masuk dalam TPA, itu kan limbahnya limbah infeksius, bisa menyebabkan di samping ya penyakit pencernaan, bisa penyakit-penyakit yang lain yang kita walau alam nggak ngerti itu, bisa mengarah kepada penyakit tipoid, bisa mengarah penyakit hepatitis dan sebagainya. Jadi itu aspek kesehatan masyarakat dilihat dari pencemaran air, khususnya ada di TPA Cilowong. Memang sebenarnya kan di pemerintah sudah ada aturannya ya. Itu kalau nggak salah terkait pengolahan limbah B3. Ada di dalamnya itu sudah diatur truk, persyaratan truk membawa sampah itu. Yang prinsipnya adalah sederhana sebenarnya. Truk itu harus kedap air. Nah, caranya gimana? Agar supaya tadi tidak mengganggu masyarakat yang dilalui oleh truk. Kalau hanya pakai terpal rasanya ini pengalaman ya ketika ada pengangkut truk sampah lalu kita di belakangnya pakai motor, itu luar biasa baunya. Bukan hanya bau, dikhawatirkan kalau isinya truk itu adalah sampah infeksius dan menguap masuk dalam sistem pernapasan kita. Saya nggak tahu kalau ternyata misalkan ya di sampah tersebut ada limbah infeksius misalnya, dan dalam isinya adalah mikroorganisme yang cukup ganas, lalu kontak dengan truk yang membawa sampah itu, kan itu jadi masalah. Sehingga saran kami ya truk juga harus diawasi itu terkait persyaratan truk yang memenuhi syarat kesehatan. Menurut hemat kami ya janganlah pakai terpal, karena terpal itu kan kebawa angin dan sebagainya, itu kadang-kadang ada sampah yang berceceran, itu kan jadi masalah.